Shalom, selamat malam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dan yang saya juga kasihi dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa bersama-sama lagi dengan Anda melalui video ini untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan memang meskipun kita sekarang ini terpisah di seluruh Indonesia dimanapun kita berada, oleh karena kondisi yang memang mengharuskan demikian, tetapi saya percaya bahwa kita masih tetap memiliki sukacita dalam hati kita untuk merenungkan firman Tuhan dan belajar daripada Tuhan sebagaimana kita adalah murid-murid Kristus. Oke, saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh untuk merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Karena karunia-Mu, pada saat ini kami boleh menikmati waktu untuk merenungkan firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus mencerahkan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang berbicara, kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata ya Tuhan, dan juga saudara-saudara yang mendengarkan juga Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, mari membuka bersama-sama dengan saya Alkitab kita, Matius pasal 16, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Matius pasal 16, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. LAI memberikan judul perikop, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Denyalah iblis! Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan." Saudara-saudariku, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saat ini saya memberikan tema pada khotbah saya, yaitu menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, pernah terpikir atau tidak pernah terpikir, kita semua sebagai orang percaya adalah murid-murid Kristus. Dan sebagai murid-murid Kristus, kita tentu harus memahami bagaimana kita hidup sebagaimana murid Kristus. Tapi apakah kita memahami, saudara? Itu jadi pertanyaan pada saat ini. Nah, perikop yang akan kita renungkan ini dan yang sedang kita renungkan berbicara tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai murid-murid Kristus. Nah, saudaraku, di sini LAI memberikan tema pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Namun di sini saya juga akan beritahukan bahwa dalam teks yang kita baca ini
teks ini mengajarkan kita bahwa menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus menuntut setiap kita memiliki pengenalan akan Sang Guru dan mampu untuk memikirkan apa yang Allah pikirkan. Iya, jadi kita melihat bahwa di bagian pertama ini dikatakan bahwa Yesus sejak itu mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menderita, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah suatu berita yang kalau kita lihat, ini berita yang mungkin mengagetkan sekali bagi murid-murid mereka. Nah, murid-murid Kristus maksud saya, saudara. Dan kita lihat ya, pada bagian sebelumnya itu adalah pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus mendapat pujian di situ bahwa apa yang dikatakannya bukan dari manusia, tetapi Allah yang beritahukan kepadanya. Dan murid-murid yang lain juga sudah tahu waktu itu, ya, bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi di sini nampaknya memang Yesus menunggu waktu yang tepat untuk memberitahukan kepada murid-muridnya tentang berita yang penting namun juga mengagetkan ini. Ya, jadi para murid sudah mengalami proses pengenalan. Mereka sudah mengikut Sang Guru ini beberapa waktu lamanya. Sebelum tiba waktu pertama kali dia menyatakan bahwa ia harus menderita di tangan para tua-tua Israel, para ahli Taurat pada waktu itu. Nah, dan kita melihat ya, menurut Matthew Henry ya, bila para murid belum tertanam dengan baik dalam kepercayaan bahwa Kristus adalah anak Allah, pemberitahuan Kristus tentang penderitaan ini akan menimbulkan guncangan yang hebat terhadap iman mereka. Dan Matthew Henry benar sekali, saudara. Baru saja murid-murid ini mereka senang sekali bahwa mereka sekarang memiliki Mesias bersama-sama dengan mereka. Mesias itu adalah guru mereka. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel itu menantikan Mesias sekian tahun, ribuan tahun lamanya. Mesias yang mungkin bisa membawakan suatu perubahan, membawakan suatu pembaruan secara politik bagi bangsa Israel. Dan itulah yang dipikirkan oleh murid-murid. Mereka begitu senang. Tetapi Yesus mulai memberitahukan realita bahwa Mesias yang mereka pikirkan selama ini tidak seperti itu. Tapi Mesias yang harus menderita. Iya. Kita saksikan di sini, saudara. Yesus menyampaikan berita yang begitu penting, berita yang sebenarnya, realita tentang bagaimana fungsi dia, bagaimana karyanya sebagai Mesias itu di dalam dunia yang sebenarnya, yaitu Mesias yang harus menderita, harus disalibkan demi menebus dosa manusia. Dan berita ini tentu saja tidak akan siap untuk didengar oleh murid-muridnya jika mereka tidak terlebih dahulu mengalami proses perkenalan, mengenal Kristus secara pribadi, berjalan bersama dengan Dia, mendengarkan ajarannya, berinteraksi dengan Sang Guru ini. Jadi saudara-saudara, apa yang kita pelajari di sini? Ketika kita mengikuti Yesus sebagai murid-muridnya, menjalani hidup kita perlu pengenalan akan Kristus secara pribadi. Kita perlu pengenalan yang mendalam, tertanam bahwa Dia adalah Mesias. Ya, jika murid-murid ini tidak percaya bahwa Kristus adalah Mesias, ketika mereka mendengar berita ini bahwa Yesus akan menderita, mungkin mereka akan meninggalkan Yesus, saudara. Bisa saja mereka akan meninggalkan Dia. Karena apa jaminannya untuk mereka terus mengikut orang yang akan sebentar lagi meninggal, gitu ya, akan dibunuh. Jadi saudaraku, penting sekali. Apalagi ketika pada saat ini kita membaca di ayat yang ke-24, Yesus itu menantang murid-murid, memberikan syarat yang begitu sulit. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kita melihat, jika murid-murid Yesus tidak mengenal Dia terlebih dahulu bahwa Dia sungguh Mesias, anak Allah, maka tidak mungkin mereka itu punya kemudian langkah selanjutnya untuk bisa menyangkal diri, bisa mengikuti Yesus dalam penderitaan. Itu tidak mungkin sekali, saudara. Jadi sebagai murid Kristus, sekali lagi saya tekankan, kita perlu pengenalan akan Kristus. Itu adalah hal yang pertama yang harus kita perhatikan. Ya, yang selanjutnya adalah sebagai murid Kristus, apa yang harus kita lakukan
setelah kita memiliki pengenalan akan Dia. Yaitu kita melihat ya di bagian ayat yang ke-22, ayat yang ke-23, maafkan saya, ketika Yesus menegur Petrus dengan begitu kerasnya, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang Allah pikirkan, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi ketika murid-murid ini ya harus terus mengikuti Yesus Kristus, maka pemikiran mereka ya harus seperti apa yang dipikirkan Allah. Ya, jadi Petrus ini ditegur begitu keras karena dia sepertinya tidak rela ya Mesias dalam konsep Petrus itu. Mungkin adalah Mesias yang dapat membawa pembaruan secara politik kepada bangsa Israel, tapi Yesus mengatakan ia adalah Mesias yang harus menderita, harus dibunuh demi menyelamatkan umat manusia. Jadi kita lihat di sini bahwa pemikiran para murid yang salah itu harus dikoreksi. Mereka harus sampai kepada tahap memikirkan apa yang Allah pikirkan. Jadi kita melihat di sini Kristus Mesias yang sesungguhnya memikirkan tentang nyawa yang berharga. Tetapi Petrus memikirkan untuk bagaimana hidupnya bisa jauh daripada masalah, menghindari penderitaan. Karena itu dia tidak rela kalau gurunya itu mengatakan dia akan menderita. Jadi sebagai murid, konsep kita yang salah itu harus dikoreksi. Nah, dan itulah cara Kristus mengajarkan kita melalui teks ini, saudaraku. Kita tidak hanya mengenal Dia, tapi juga konsep-konsep kita yang salah dikoreksi supaya kita sampai kepada memikirkan apa yang Allah pikirkan. Nah, apakah saya dan saudara-saudari sekalian selama ini memikirkan yang Allah pikirkan, atau semuanya adalah pikiran yang duniawi? Dan kita bisa menemukan di dalam firman Tuhan, apakah pemikiran kita selama ini sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan visi kerajaan Allah atau tidak? Kita bisa terus menanyakan, terus menguji diri kita sendiri berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, bagaimana? Jadi kita melihat di sini dua hal tersebut. Untuk lebih memahami, saya punya suatu ilustrasi ya, saudaraku. Jadi bayangkan ketika saya dan saudara baru bertemu dengan seorang yang baru sama sekali, ya, kita belum kenal, kita tidak tahu pekerjaannya apa, dia dari mana. Tapi kemudian orang itu mengajak kita untuk pergi bersama dengan dia, dia mengajak kita untuk berkomitmen. Nah, ini pasti aneh sekali, saudaraku. Mungkin kalau dia menawarkan sesuatu, mungkin kita akan ikut, ya. Kalau dia kaya, misalnya punya jaminan. Tetapi jika orang ini kita tidak kenal, tapi menawarkan, "Ayo ikut aku, tapi kamu harus bantu saya ya. Saya ini sebentar lagi orang ini akan membunuh saya. Saya akan mengalami banyak penderitaan." Saya yakin sekali saudara mungkin tidak akan ikut. Nah, begitu juga dengan murid-murid Kristus. Mereka harus punya pengenalan yang berakar tentang siapa Yesus sebenarnya. Dan ketika mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, kemudian mereka bisa percaya akan janji-janjinya. Yang kita lihat ya di sini bahwa mereka akan melihat Kristus datang sebagai raja dalam kerajaannya, dan bahwa mereka akan melihat hal itu. Jadi ketika proses ini, mereka harus menjalani penderitaan terlebih dahulu, baru mengalami kemuliaan. Dan ini tidak bisa tanpa pengenalan akan Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjalankan firman ini ya? Yang pertama ada aplikasi ya. Marilah kita belajar untuk mengenal Kristus secara pribadi dalam kehidupan kita. Hal ini kita bisa lakukan dengan mungkin kelompok belajar Alkitab pribadi ataupun kelompok ya. Kita bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang baik. Kita bisa berelasi dengan Allah melalui doa-doa kita. Kita bisa belajar teologi dengan tekun agar kita mengenal Allah kita, supaya kita memiliki kepercayaan yang berakar bahwa Dia adalah Mesias. Lalu juga saudara harus bersiap supaya konsep-konsep kita yang salah selama ini ya harus dikoreksi ya. Pada saat dikoreksi memang hal itu tidak mudah. Mungkin
merasakan kita akan sakit hati, saudara ya. Mungkin itu koreksian itu berasal dari dosen Anda, dari saudara Anda seiman, dari pendeta Anda. Dan itu tidak mudah, tidak enak. Petrus mungkin waktu itu begitu kaget juga ya. Dia begitu merasakan betapa Yesus itu sangat marah terhadap dia. Kalau kita di posisi Petrus, baru saja dipuji, tetapi kemudian ditegur dengan begitu keras. Nah, mungkin hal ini mungkin membuat kita barangkali lari, tetapi intinya di sini bahwa saudaraku, supaya kita sampai pada memikirkan apa yang Allah pikirkan, kita harus bisa rela untuk dikoreksi. Kita mau rendah hati. Bersiapkah saudara untuk dikoreksi? Silakan Anda jawab sendiri, ya, saudara. Jadi menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus itu tidak mudah. Kita harus mengalami proses pengenalan. Dan kita juga harus sampai kepada memikirkan apa yang Allah pikirkan, bukan yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, memang proses ini tidak mudah, tetapi saya percaya bahwa Allah kita telah memberikan Roh Kudus yang menolong kita dalam proses pengenalan ini dan yang mengoreksi pikiran kita, supaya kita dapat memikirkan apa yang Allah pikirkan. Saudara, demikian jauh renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan ini kembali lagi memperbarui hati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini boleh memperbarui hati kami, dan kami dapat menjalani hidup sebagai murid Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.